Karena kan harapannya tentu saja kalau IKN sudah ada, Ibu Kota Nusantara sudah ada, disitulah akan dilakukan selanjutnya perayaan-perayaan kemerdekaan gitu ya. Minimal kan itu kan acara seremonial besar itu kan, acara ulang tahun kemerdekaan kita. Dan juga memang kondisi itu semakin jelas dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Memang beliau belum menandatangani kepres ya teman-teman ya, kepres untuk pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Apakah ini akan berlanjut atau tidak gitu? Ini yang kita ragukan bahwa kalau misalnya pimpinan di atasnya ragu, nah apalagi yang di bawahnya gitu. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast bertajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas persoalan yang hangat dan krusial dalam pemberitaan, yaitu soal warisan IKN yang mangkrak, warisan Jokowi ya. Ini warisan Presiden Jokowi mangkrak, maka itu perlu timbang ulang IKN ini seperti apa. Seperti apa kondisi IKN sejauh ini sebagai ibu kota negara. Kita akan mengupasnya lebih jauh bersama saya Wandi Barboy Silaban. Di sini juga sudah ada dua rekan saya. Saya Ricky Marley. Saya Delima Natalia Napitupulu. Iya, sebelum kita bahas lebih lanjut soal IKN ini, kita akan lihat dulu seperti apa fakta yang terjadi di balik isu ini, bagaimana proses terjadinya sampai IKN sampai sejauh ini mangkrak itu. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Timbang ulang IKN. Era pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai oleh ambisi besar dalam pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Dari jalan tol, bendungan hingga pelabuhan, janji pemerataan pembangunan menjadi narasi utama. Namun, di balik megahnya proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, ada sejumlah program yang justru mangkrak atau berjalan jauh dari target awal. Proyek-proyek ini menyisakan kerugian finansial dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Fenomena proyek mangkrak bukan hal baru, namun di era Joko Widodo, skala dan besarnya anggaran membuat beberapa proyek menjadi sorotan publik. Mulai dari revitalisasi kawasan yang tak kunjung selesai, proyek energi yang terhenti, hingga proyek monumental dan kontroversial, Ibu Kota Nusantara, IKN. IKN digagas dengan visi menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan dan inklusif, sekaligus sebagai bentuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun sejak diumumkan, IKN menuai perdebatan terkait urgensi, keberlanjutan, dan dampaknya. Proyek-proyek mangkrak termasuk IKN menelan anggaran yang sangat besar. Meskipun angka pasti sulit diperoleh, kerugian akibat proyek yang terhenti diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dana yang sudah digunakan untuk pembebasan lahan, studi kelayakan, dan konstruksi awal menjadi potensi kerugian apabila proyek gagal mencapai tujuan. IKN sendiri direncanakan menelan anggaran sekitar 466 triliun rupiah. Sebagian besar diharapkan berasal dari investasi swasta. Namun alokasi dari APBN juga signifikan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar. Dalam RPJMN 2020-2024, IKN disebutkan membutuhkan dana dari APBN sebesar 89,4 triliun rupiah. Angka ini tentu memberatkan APBN di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan lain. Menjelang transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, nasib proyek-proyek mangkrak menjadi pertanyaan besar. Pemerintahan baru harus memutuskan untuk melanjutkan komitmen sebelumnya atau meninjau ulang prioritas pembangunan nasional. Prabowo dapat memilih untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan penyesuaian. Ini dapat berupa peninjauan skala proyek, tahapan pembangunan yang lebih realistis, serta fokus pada infrastruktur esensial terlebih dahulu. Penyesuaian waktu, pendanaan, dan strategi akan menentukan keberlanjutan proyek.
Pemerintah juga bisa mengurangi skala atau menunda tahap-tahap pembangunan IKN yang kurang mendesak. Bila beban APBN terlalu berat atau investasi swasta tak sesuai harapan, dana dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak seperti peningkatan SDM, ketahanan pangan, atau pengentasan kemiskinan. Di luar IKN, pemerintahan Prabowo juga perlu melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek mangkrak lainnya. Audit ini penting untuk mengidentifikasi penyebab, menghitung kerugian, serta menentukan kelayakan kelanjutan proyek. Transparansi dalam proses ini sangat penting demi mengembalikan kepercayaan publik. Pelajaran penting dari proyek-proyek mangkrak adalah perlunya tata kelola anggaran yang kuat dan perencanaan yang matang. Pemerintahan baru harus memperkuat mekanisme perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Teknologi dan data akurat harus digunakan untuk meminimalkan risiko. Keterlibatan masyarakat sipil dan pakar independen dalam pengawasan proyek akan meningkatkan akuntabilitas. Masa transisi menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Keputusan terhadap proyek seperti IKN akan menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran dan kesejahteraan rakyat. Keseimbangan antara visi jangka panjang dan kebutuhan mendesak akan menjadi penentu utama arah pembangunan Indonesia ke depan. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Iya, untuk segmen pertama ini kita akan mengangkat persoalan IKN dari beberapa tokoh yang kita ambil sebagai kutipan ya. Jadi teman-teman, kita akan menyajikan kutipan-kutipan menarik dari para tokoh. Yang pertama saya akan menyorot pernyataan atau kutipan dari Presiden ke-7 ya, Presiden Jokowi. Itu yang menyatakan ketika disebut bahwa peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2025 ini rencananya tidak dilakukan di IKN tapi di Istana Negara Jakarta. Tapi Presiden Jokowi menanggapi hal itu lagi-lagi ya, karena kan IKN bagaimanapun itu kebijakan Presiden Jokowi, dia menanggapinya ya sudah, kita hormati itu keputusan pemerintah, kewenangan dari pemerintah kita hormati. Kalau memang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak dilakukan di IKN. Jadi Presiden Jokowi normatif sekali gitu ya. Tidak ada sanggahan ataupun gugatan gitu ya terhadap digelarnya IKN di Istana Negara. Karena kan harapannya tentu saja kalau IKN sudah ada, Ibu Kota Nusantara sudah ada, disitulah akan dilakukan selanjutnya perayaan kemerdekaan gitu ya. Minimal kan itu kan acara seremonial besar itu kan, acara ulang tahun kemerdekaan kita. Tapi ya itu jawaban, sekali lagi kutipan dari Pak Jokowi ya, kita hormati kewenangan Presiden kalau memang seperti itu kondisinya. Mungkin juga beliau menyadari bukan siapa-siapa lagi, artinya menyerahkan kewenangan kepada Presiden sepenuhnya. Presiden Jokowi hanya warga biasa gitu ya, seperti itu kondisinya. Jadi ya sudah, dia pun ya itu kewenangan pemerintah, ya sudah kita ikuti saja, seperti itu normatif. Ya jadi, memang mantan Presiden Jokowi mengatakan ya kita ikuti saja pemerintah gitu ya. Saya sih setuju dengan responnya, karena memang ya pasti pemerintah juga sudah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo ya, memutuskan bahwa di IKN tidak perlu atau belum perlu ada upacara kemerdekaan. Itu mungkin itu pasti sudah melalui banyak sekali pertimbangan ya. Tidak mungkin juga keputusan tersebut diambil hanya karena misalnya alasan yang terlalu sederhana atau alasan yang tidak terlalu krusial. Mungkin masih banyak sekali pertimbangan
soal infrastruktur mungkin teman-teman ya yang sampai sekarang kan kita tahu belum juga lengkap. Jadi mungkin itu turut dipengaruhi oleh itu dan memang baik adanya bahwa Bapak Jokowi menyerahkan dan mengikuti apa keputusan dari pemerintahan yang sekarang ini seperti itu. Ya, jadi sebenarnya menarik juga ada pernyataan dari Wapres Gibran ya. Kemungkinan kan dia untuk berkantor di antara di IKN dan Papua ya. Ya kemarin sempat ya beberapa kali ditugaskan di IKN mungkin di Papua. Mungkin kemungkinan emang karena emang kantor di IKN emang belum siap kali ya. Mungkin ini dipindahkan ke Papua. Ini itu pernyataan Mas Gibran, tapi sebenarnya dia pernyataan Wapres ini lebih ke mereda lah istilahnya. Jadi intinya dia tidak mementingkan fisik di kantor di mana saja, tapi dia tetap bekerja, tetap efektif bekerja walaupun memang kantor di mana saja gitu. Jadi intinya dia lebih ke apakah kalau misalnya itu emang perintah presiden ya dia lakukan gitu. Ya. Dan juga memang kondisi itu semakin jelas dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Memang beliau belum menandatangani kepres ya teman-teman ya. Kepres untuk pemindahan ibu kota negara ke IKN. Jadi memang masih kepresnya juga ya. Iya, belum ditandatangani. Jadi memang masih di Jakarta. Kepresnya belum ditandatangani. Hal itu memang turut dilatari karena lagi-lagi Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa struktur atau sarana prasarana utama di IKN belum siap. Kantor eksekutif, yudikatif itu belum ada ya, belum ready gitu. Jadi memang diprediksi juga butuh waktu sekitar 3 tahun hingga kondisi ini betul-betul siap untuk ditempati dan mungkin beralihlah pemerintahan kita ke IKN. Jadi memang ya baik sih, memang kita tidak perlu terburu-buru ya. Mengutip quote dari Bapak Prasetyo Hadi yang mewakili Bapak Presiden Prabowo bahwa sarana dan prasarana syarat yang kita rasakan memang harus ada sebelum pemindahan tersebut belum siap. Jadi memang Bapak Presiden belum menandatangani kepres pemindahan ibu kota tersebut. Begitu teman-teman. Iya, yang menarik ini juga dari tanggapan legislatif ini DPR nih ya. Jadi teman-teman di DPR, padahal DPR itu kan 80%-nya ya itu berisi partai-partai politik yang mendukung koalisi Presiden Prabowo ya. Nah, itu. Tapi lihat DPR saja khawatir gitu ya soal ini. Mereka mengkhawatirkan apakah proyek IKN ini bisa berjalan ya. Mereka saja sudah yang padahal itu dalam barisan pendukung gitu ya. Seharusnya kalau mereka satu tujuan, satu barisan, ya tentu saja mudah saja kalau memang semuanya berniat mau ke IKN dijadikan ibu kota negara, menggantikan Jakarta, mudah saja sebenarnya kan itu logika sederhana. Logika sederhananya kan seperti itu. Tapi tidak, DPR khawatir apakah ini bisa terus ya. Mereka justru pesimis gitu. Seakan-akan di sini DPR yang tadi itu pendukung presiden, partai politik pendukung presiden saat ini gitu ya, yang banyak tergabung dalam kabinet. Mereka saja khawatir apakah perlu ditimbang ulang ya ini wacana IKN ini. Nah, ini menarik juga. Jadi DPR aja ragu ya. Padahal ini kan IKN ini kan proyek besar, investasi besar. Betul. Nah, padahal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Nah, tapi elit-elit politik, pejabat politik kita, termasuk juga DPR dan lain pihak mempertanyakan gitu, kenapa, apakah ini akan berlanjut atau tidak gitu. Ini yang kita ragukan bahwa kalau misalnya pimpinan di atasnya ragu, nah apalagi yang di bawahnya gitu. Atau mungkin kondisi ini bisa menjadi runyam kalau misalnya ada nuansa-nuansa politik. Nah ini yang harus kita hilangkan gitu. Ya, memang banyak sekali sudah para tokoh yang berkomentar ya, yang berkomentar turut menyoroti tentang isu IKN ini yang memang belum pindah ya ke IKN sana. Dan juga salah satunya selain dari DPR itu ada Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang adalah juga bungsu dari Bapak Jokowi ya dan adik dari Wapres kita. Itu mengatakan bahwa ya sebenarnya dulu kan sudah diucapkan, dideklarasikan, sudah komitmen gitu ya, bahwa Bapak Presiden Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN dan akan meneruskan pemindahan pemerintahan ke sana gitu. Jadi mungkin
si Kaisang ini gemes gitu kali ya. Ya dia santai aja lah, dia bilang orang dulu udah pernah kok Pak Prabowo mengatakan kesiapannya, jadi kalau kita sih percaya saja seperti itu. Jadi memang ada sedikit menagih gitu ya, menagih janji dari ucapan yang pernah dilontarkan oleh Bapak Presiden Prabowo di awalnya dulu, karena memang sudah ditandatangani dan disepakati IKN harus tetap berjalan gitu. Karena pada perjalanannya ada hal-hal yang membuat tersendat ya, itu mungkin perlu tadi itu kita lihat bersama sebenarnya apa masalahnya dan bagaimana sebenarnya untung rugi plus minusnya, besar manfaatnya jika IKN ini terus atau tidak gitu teman-teman. Iya, jadi saya untuk sementara ini ya teman-teman ya, kita boleh kita bisa lihat dari sini saja ya betapa kutipan-kutipan yang ada sebelumnya itu menggambarkan dari sejumlah pihak ya, baik dari yang pro maupun dari yang kontra gitu ya, sejumlah pihak itu masih ragu ya, masih tidak yakin akan berlanjutnya IKN ini sebagai ibu kota negara gitu ya. Ya karena memang begini ya teman-teman ya, sekarang kan kondisi kita memang anggaran belanja negara kita memang lagi efisiensi besar-besaran, besar-besaran. Bahkan sebelum kemarin kita ada menggulirkan efisiensi itu, kita pun sebenarnya udah sulit kan untuk membiayai pembangunan IKN ini. Ya maaf ya untuk ngomong, kita sedikit maksa sebenarnya kemarin itu ya. Ibu Sri Mulyani itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk mencari dari mana lagi dana untuk meneruskan pembangunan di sana. Dan ditambah lagi sekarang ini memang lagi efisiensi kita besar-besaran. Ada program-program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo. Jadi memang ya kalau kalau DPR pun ikut resah, apalagi kita gitu kan, itu sangat wajar karena memang ini proyek yang nilainya sangat fantastis, sangat besar. Tapi dengan kondisi yang seperti ini ya wajar, itu sangat wajar. Dan memang harus dicarikan segera bagaimana cara untuk mencari jalan yang terbaik. Oke, jadi itu ya banyak sekali jadi kutipan-kutipan menariknya. Kita jeda sejenak teman-teman, kita akan kembali setelah ini, kita akan kembali dengan fakta-fakta menarik apa yang diangkat dibahas terkait isu di balik mangkraknya proyek IKN ini. Saya kira itu dulu untuk sementara ini, kita lanjut nanti ke segmen kedua. Oke, pemirsa, kembali lagi di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kedua ini kita akan fokus pada fakta-fakta menarik seputar kondisi ikan yang katanya terbengkalai, kemudian rencananya HUT RI kita kali ini tidak dilaksanakan di IKN, tapi balik lagi ke Istana Jakarta ya. Iya. Nah, Kak Boy, apakah Anda punya fakta menarik yang terkait dengan IKN yang katanya mangkrak, kemudian katanya rapat upacara kemerdekaan tidak di IKN, nah, tapi kembali lagi ke istana di Jakarta. Iya Kak, benar sekali Kak. Ini Kak ada fakta yang cukup mengejutkan ini Kak. Ini dalam sebuah pemberitaan ya kayak ada menyebutkan bahwa gara-gara satu surat belum terbit, proyek IKN terancam mangkrak. Nah, jadi hal itu ini merujuk pada belum diterbitkannya Kepres yang merupakan amanat langsung dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Kak, tentang Ibu Kota Negara. Jadi surat itu Kepres tadi itu ya? Iya, jadi ada satu surat yang belum diterbitkan sampai sejauh ini, katanya kan mau melanjutkan proyek IKN nih, tapi Kepresnya sendiri belum ada gitu loh. Nah, ini juga jadi tanda tanya besar juga ya. Kenapa? Ini jadi lingkaran mana duluan nih? Karena Kepres belum ditandatangan karena belum siap sarana prasarananya. Terus mau membangun sarana prasarana tapi nggak bisa lanjut karena belum ada tadi penandatanganan Kepres. Jadi memang ini bingung teman-teman. Mana duluan yang harusnya dilakukan, penandatangan duluan kah atau memang memenuhi sarana prasarana utama dulu nih? Iya, benar sekali. Jadi kan kalau hal itu kan hal fundamental ya. Kalau memang sekali lagi mau melanjutkan proyek IKN, bahwa IKN adalah ibu kota negara, ya sudah jelas lah keputusan presiden dalam artian kebijakannya sudah jelas lah, harus lanjut lah, maksudnya dilanjutkan gitu dengan berbagai kondisinya kan begitu. Kalau merujuk pada aturan regulasi yang ada. Ya, tapi ini kan tidak, artinya mungkin ada
perlu ditimbang atau bagaimana, mungkin perlu dipending atau karena lagi tadi dengan kondisi efisiensi anggaran. Nah ini juga jadi tanda tanya semua ini. Ya, fakta itu memang juga sangat relevan ya. Betul-betul IKN saat ini sedang di persimpangan jalan. Terutama soal dari sisi ekonominya ya. Jika satu surat saja itu bisa sangat mempengaruhi pembangunan, kelanjutan pembangunan di sana, maka bagaimana dengan hal-hal yang lebih urgent seperti misalnya kesepakatan investasi. Kita dulu ingat ya, Bapak Presiden Jokowi saat masih berkuasa, masih menjabat itu kan menyatakan bahwa sudah banyak sekali investasinya besar-besaran dari luar negeri loh. Dan itu nilainya besar-besar sekali. Saya berpikir juga bagaimana realisasinya, bahkan untuk pembangunan saja, untuk melanjutkan agar IKN tidak mangkrak saja itu suratnya masih terhambat gitu. Karena soal administrasi ini proyek nggak bisa berjalan gitu. Ya nggak tahu lah kita ya, memang ini sengaja belum diteken suratnya karena memang ketidakadaan anggaran atau ada faktor-faktor lain, misalnya faktor politik atau yang pertimbangan yang lain gitu teman-teman ya. Tapi yang pasti memang jika satu surat saja belum ditandatangani itu sangat mempengaruhi kelanjutan proyek di sana. Bagaimana dengan kabar investor-investor yang mungkin dulu sudah pernah membahas tentang kesepakatan dengan pemerintah sebelumnya ingin membuka usaha menanamkan modalnya di IKN sana gitu ya. Iya, jadi ini makin suram sepertinya karena landasannya lemah. Ya, jadi ini proyek triliunan tapi tersandung karena masalah administrasi. Nah, ini sangat nggak bagus sekali untuk pembangunan kita ke depan gitu. Dan juga ada informasi bahwa ada turun kasta ini kan IKN ibu kota negara jadi ibu kota provinsi. Nah, ini yang saya harap jangan terjadi ketika kita menjadi ibu kota negara menjadi ibu kota provinsi. Nah, ini yang turun kastanya turun drastis sekali. Nah, ini betul. Tidak kita inginkan. Nah, apakah ini memang karena memang masalah Kepres tadi, apakah ada masalah lain, apakah ada masalah hukum, kemudian ataukah ada masalah politik. Nah, ini yang harusnya digaungkan ke pemerintah. Sebenarnya apa sih gitu masalah yang dihadapi oleh pemerintah, kalau kenapa kok IKN ini belum ada kelanjutannya gitu. Apalagi kan tahun ini kalau tidak salah ini masih dalam anggaran dari Pak Jokowi ya, Kak Boy ya. Nah, kemudian Pak Prabowo masuk. Nah, karena APBN itu sudah berjalan ya. Ini apakah karena itu atau yang lain? Nah, ini yang patut kita pertanyakan gitu. Iya, itu sebuah fakta yang sangat krusial ya, kayak kalau tadi IKN itu jadi turun kasta gitu ya, menjadi ibu kota provinsi gitu ya. Itu kan alangkah benar-benar kok bisa ya turun jauh ya kok bisa ada lempar landas seperti itu ya gitu ya, tinggal landas seperti itu gitu ya, kok jadi seperti itu ya. Artinya kan IKN ini kalau IKN tidak masuk pokok-pokok haluan negara gitu ya, dalam artian tidak masuk dalam kebijakan negara, itu artinya kan dari sejumlah pihak sampai saat ini kenapa proyek itu bisa mangkrak, belum dilanjutkan, itu bisa kita pahami ya. Berarti semua pihak itu ataupun sejumlah pihak itu ragu terhadap IKN ini, bahwa IKN adalah ibu kota negara ini masih ragu sejumlah pihak ini kan. Jadi kita bisa nilai aja lah dari situ kenapa sampai IKN menjadi turun kasta, kemudian tidak masuk pokok-pokok haluan negara misalnya. Itu kenapa sampai seperti itu terjadi? Itu kan hal-hal yang patut kita pertanyakan gitu ya. Kok bisa ya? Padahal sudah ada. Padahal kalau secara aturan katanya sudah ada kebijakannya, aturannya sudah ada gitu. Tapi ternyata fakta yang ada tidak ada. Apalagi dikaitkan dengan kondisi untuk tahun ini peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 itu mau digelar di Istana Negara, bukan di IKN. Nah, jadi kita lantas bertanya nih, publik, masyarakat awam. Jadi apa gunanya IKN dibangun seperti itu kalau sudah seperti ini kondisinya? Uang untuk membangun IKN itu kalau kita depositokan gitu ya misalnya ya, atau kita buatkan pabrik misalnya ya, itu mungkin sudah bisa menghasilkan banyak sekali uang. Tapi dengan kondisi sekarang justru uang yang triliunan itu ya diem aja gitu di sana, dan bangunan seperti itu kalau tidak dirawat, tidak ditempati kan akan semakin rusak ya. Betul. Saya melihat akan semakin banyak sebenarnya kerugian yang bisa timbul dari
mangkraknya kalau nanti betul-betul mangkrak IKN ini. Dan teman-teman, saya melihat memang bahwa fakta tentang IKN yang belum siap gitu ya. Kemudian ada isu lagi yang keluar bahwa bakal turun kasta tadi ya, tanda kutip turun kasta. Kemudian peringatan HUT RI yang memang udah jelas hanya di Jakarta gitu ya. Kalau dulu kan sempat kita mendengar akan dibagi dua ya, ada pelaksanaan di Jakarta, ada juga di IKN. Iya, betul. Tapi ternyata faktanya sekarang tidak demikian. Bahkan saya tegas nggak tahu di Jakarta ya. kalau sekarang tegas. Saya nggak tahu ya teman-teman. Beberapa waktu lalu itu kan Presiden sempat sudah memprogramkan para ASN dari Jakarta untuk pindah. Kementerian ya, kementerian. Untuk pindah terlebih dahulu. Dan sebenarnya sudah ada yang mulai pindah. Itu saya juga bertanya-tanya, bagaimana itu nanti nasibnya mereka yang sudah terlanjur pindah atau sudah mengurus kepindahan. Balik lagi. Jadi terlalu banyak kesia-siaan yang saya lihat. Ini sepertinya ada hal yang memang belum matang, tapi sepertinya dipaksakan seperti itu. Jadi ya seperti ini, jadi maju mundur, nggak jelas ini polanya. Seperti sekarang, dulu katanya 2 tempat di IKN dan di Jakarta, sekarang hanya di Jakarta. Dan memang semua isu ini, fakta ini fakta ya, bukan cuma isu ya, ini fakta ini ya saling berkaitan. Bahwa ternyata teman-teman ada masalah yang sangat fundamental dalam proyek IKN ini. Tidak semulus rancangan Presiden Jokowi tempo hari yang mengatakan bahwa ini tidak akan ada masalah, ini adalah kebutuhan gitu ya. Kita harus memindahkan ke IKN, jangan lagi tersentralisasi di Jakarta. Dan faktanya memang sekarang kita sama-sama lihat sepertinya ada masalah politis, masalah struktural, masalah hukum. Sepertinya complicated ini kompleks, masalahnya yang sangat kompleks ya teman-teman. Dan ya lagi-lagi yang dirugikan adalah keuangan negara. Dan juga banyak sekali sudah energi kita semua yang tercurah mulai dari awal ya. Awal tercetusnya pembangunan IKN ini kan itu syarat dengan pro kontra ya. Banyak sekali yang kontra. Walaupun ada yang pro tapi banyak sekali yang kontra. Melihat bahwa itu belum waktunya atau memang tidak terlalu penting. Nah sekarang seperti inilah kondisinya teman-teman. Ini adalah fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa seperti memang proyek ini benar-benar terancam mangkrak. Dan ini bukan cuma sekedar isu tapi memang sudah benar-benar indikasi yang sangat kuat bahwa ada masalah yang sangat fundamental yang sebenarnya harusnya dicari tahu dan dicarikan solusinya. Karena membiarkan masalah ini berlarut-larut semakin lama, bukan keuntungan yang akan datang, kerugianlah yang akan semakin besar dalam banyak hal. Jadi ya kita berharap semoga masalah fundamental ini bisa segera diatasi dan proyek IKN diputuskan secara tegas. Lanjut atau stop atau bagaimana opsinya gitu ya. Ataukah memang jangan-jangan opsi turun kasta yang sekarang di telinga kita itu cukup aneh dan cukup mengecewakan, dia justru jangan-jangan itu adalah opsi yang paling mending dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain gitu. Jadi memang harus ditimbang berdasarkan kemampuan. Jangan cuma ditimbang berdasarkan kemauan kan gitu ya. Harus dengan kemampuan. Kita ukur dong kemampuan keuangan kita gimana. Kemampuan nego-nego lobby kita dalam menggait investor asing gimana. Investor dari segala penjuru lah ya bagaimana. Apakah memang sudah mumpuni? Kalau memang belum ya bagaimana kemudian solusinya. Iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya mau ditinjau ulang boleh. Ini ditinjau ulang ya, ditinjau ulang tapi dilanjutkan gitu. Jangan ditinjau ulang kemudian dihentikan. Dalam artian mangkrak karena tidak ada anggaran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena uang pembangunan IKN ini sangat besar sekali gitu. Seperti yang dibilang Kak Dia tadi, membangun pabrik dan segala macam. Kemudian kalau misalnya dibangun sekolah tidak hanya di Kalimantan tapi di seluruh Indonesia, banyak sekali sekolah-sekolah yang akan dibangun gitu. Nah ini kita harapkan komitmen dari yang presiden sebelumnya, presiden yang sekarang, kalau sebisa mungkin ini dilanjutkan. Kalau kita harapkan ada yang mencari, kalau misalnya ada kekurangan anggaran dan sebagainya, kita kan punya pejabat-pejabat yang memang ada profesi yang memang
seperti itu gitu. Salah satunya kan untuk pembangunan IKN ini. Jangan sampai ini mangkrak gitu. Kita kan sudah pernah lihat di daerah-daerah ada pembangunan yang mangkrak, tidak dilanjutkan kembali pembangunannya. Itu yang tidak kita harapkan gitu. Iya, saya kalau merujuk pada Presiden Prabowo ya, meskipun tidak dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan ya tetap akan melanjutkan proyek IKN, tapi pada faktanya ataupun realisasi yang ada di lapangan itu kan tidak terjadi ya. Jadi apa yang dinyatakan Presiden Prabowo itu sebatas sebatas pernyataan bahwa ya tetap IKN akan berlanjut, tapi sebatas retorika seperti itu saja gitu ya. Tidak ada ujungnya ataupun dampaknya di akhirnya ya untuk IKN ini gitu ya, untuk keberlanjutan proyek IKN ini. Apakah lanjut sebagai ibu kota negara atau seperti apa? Jadi di sini juga saya perlu menggarisbawahi soal Presiden Prabowo ya, yang masih bersikap menimbang juga Jadi Presiden Prabowo itu masih menimbang gitu, katakanlah menimbang untuk tidak menyatakan sebenarnya Presiden Prabowo itu tidak mau IKN ini. Tapi dia pernah mengunjungi IKN ya, itu kalau soal mengunjungi ya biasalah Kak, itu kan kunjungan kenegaraan ataupun bahkan Atta Halilintar pun mengunjungi. Nah, kalau soal ikut betul, kalau soal ikut mengunjungi itu biasalah, itu kan kalau seorang pejabat publik. Tapi yang menjadi poinnya adalah Presiden Prabowo itu tidak ada dalam artian realisasi untuk IKN ini mau sejauh mana gitu ya. Tadi tuh Kepres aja belum diteken. Ya. Ini kan tanda tanya besar itu. Jadi wajar Presiden itu menimbang kalau mau ke sana semua, uang itu di tengah tadi itu efisiensi anggarannya ada, keterbatasan anggaran itu berbahaya. Nah, kan itu wajar, itu bisa kita pahami, bisa kita maklumi kondisinya. Tapi kan persoalannya kan akibatnya jadi ya ini isu IKN ini beredar terus, makin liar, dan akhirnya menimbulkan sangka kan tentu saja seperti itu, bahwa ini perlu dikaji ulang, ini ditimbang ulang nih proyek IKN ini mau bagaimana, sampai sejauh mana gitu, bahwa mungkin ditegaskan IKN nanti dilanjutkan tapi mungkin di periode 2027, 2028 misalnya. Atau saat Indonesia Emas saja Indonesia Emas saja ya. Boleh, misalnya seperti itu, bahwa nanti untuk sekarang ini mungkin program yang paling terdepan adalah program makan bergizi gratis. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Nah, kita mungkin tidak tahu ya tahun berikutnya 2026, karena memang di awal-awal tahun Pak Prabowo tentang efisiensi anggaran mungkin memang lagi mencari dana segar untuk membangun itu. Nah, tapi kita harapkan ada kelanjutan pembangunan untuk IKN ini gitu. Tapi kan secara garis besarnya ini ada kepastian hukum yang tidak jelas. Kemudian ada rencana penurunan kasta dari ibu kota negara ke ibu kota provinsi. Nah, ini yang akan menjadi sorotan utama dalam pembangunan IKN ini gitu. Oke pemirsa, kita rehat sejenak. Setelah ini kita akan membahas secara teoritis apakah kebijakan-kebijakan ini ideal atau justru pemborosan anggaran dalam pembangunan kelanjutan IKN ini gitu. Kembali lagi bersama dengan kami dalam podcast Udah Tajuk Lampung Pos. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya secara teoritis apakah kebijakan untuk tidak melakukan peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN adalah memang ideal atau itu justru sebenarnya sinyal menganaktirikan IKN. Dan apakah sebenarnya pembangunan IKN itu bukan aksi boros-boros anggaran negara? Bagaimana teman-teman melihat ini? Ada yang mau menanggapi? Ya, kita ingat beberapa tahun lalu Pak Jokowi sudah lagi menjabat di sidang paripurna, dia menyatakan
bukan menyatakan sih sebenarnya. Awalnya dia meminta izin kepada masyarakat Indonesia melalui sidang paripurna, menyatakan bahwa akan ada pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan ya. Nah itu sudah disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa tahun sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gitu. Kemudian ada upacara Hari Kemerdekaan di sana gitu. Tapi tahun ini kembali lagi ke Jakarta gitu. Nah, jadi ini menandakan ketidakpastian hukum, salah satunya Kepres itu tadi, kemudian ketidakpastian atau ketidakjelasan, termasuk juga ketidaksiapan dari IKN sendiri yang notabene sebagai ibu kota negara yang sepenuhnya. Ini sebenarnya yang jadi pertanyaan kita, apakah ini jadi gitu. Sebenarnya dulu sempat ada badan atau satuan khusus yang mengawasi pembangunan IKN ini nggak sih? Ya dulu sepertinya ada ya yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Itu seperti apa sekarang ya? Kelanjutannya sepertinya udah nggak ada kabar lagi ya. Seiring dengan pergantian pemerintahan ini sepertinya program itu dan satuan itu atau tim itu juga tim ya, sepertinya tim percepatan pembangunan IKN kalau nggak salah. Otorita ya. Iya, otorita betul ya. Itu sepertinya sudah. Sekarang Pak Basuki ya kalau tidak salah. Iya, dan Pak Basuki sekarang sudah tidak lagi ada di kabinet gitu ya. Jadi mungkin itu juga cukup menyulitkan teman-teman ya. Jadi rencana besar yang dulu digadang-gadang oleh Bapak Jokowi untuk terus berjalan mulus, tapi karena mungkin otoritanya sudah tidak lagi punya kekuasaan, tidak punya jabatan, ya dia mau ngapain juga sebagai rakyat sipil kan, nggak punya wewenang untuk anggaran merumuskan program toh? Iya, kalau otoritanya kan tetap ada ya, badannya itu kan tetap ada ya. Iya, orang-orangnya yang tidak ada ya. Tapi benar orang-orang yang sudah dari awal merintis itu justru yang ini ya, yang pergi ya. Mereka justru mengundurkan diri ya di tengah jalan seperti itu kondisinya. Jadi memang itu hal yang patut juga kita kaji lagi, itu hal seperti itu. Tapi kalau saya mau lihat soal sisi ini Kak, munculnya usulan moratorium ini setelah 3 tahun pembangunan IKN ini ditunda maksudnya. Betul, adanya moratorium gitu setelah 3 tahun pembangunan IKN, tentunya ada moratorium yang berujung pada konflik ini Kak, konflik antara prinsip kontinuitas kebijakan atau policy continuity dengan diskresi politik pemerintahan yang baru gitu loh. Jadi kita tahu kalau kebijakannya bahwa itu kan IKN ini terus berlanjut. Namun kembali lagi fakta yang tadi, diskresi politik yang ada, fakta-fakta politik yang ada saat ini justru seakan-akan dalam tanda petik ya menihilkan peran IKN gitu ya, proyek IKN ini gitu ya. Jadi ini satu persoalan tersendiri nih. Ini jadi mau bagaimana ini? Karena kalau di sisi diambil dari sisi teorinya ya, lanjut atau enggak nih kebijakan ini, continue atau tidak, itu kan seperti itu. Nah, kemudian juga dalam teori kebijakan publik, proyek-proyek besar ini harusnya kalau seperti ini sudah pasti siapapun pemimpinnya sudah ada ininya, sudah ada prosedurnya, betul, master plan-nya sudah ada, sudah ada orang-orang yang memang benar-benar akan melanjutkan gitu loh. Itu seperti itu, karena ini kan bukan proyek main-main. Sudah jelas gitu loh ukurannya, negara ratusan triliun digelontorkan ke situ kan. Tapi ya tetap aja begitu-begitu saja gitu ya, dalam artian tidak ada kemajuan yang berarti gitu ya. Mungkin bangunan, ada beberapa bangunan yang udah jadi, istana negara mungkin, gedung-gedung yang lain, tapi kan ya seperti itu kosong. Megah begitu saja tapi kosong isinya. Ada yang sudah ada furniture tapi hanya sedikit tapi, ya. Kosong tapi makanya tidak berpenghuni ya kan, tidak ada kehidupan gitu kan, gitu ya, seperti itu. IKN itu kan seperti itu, megah tapi kosong, tidak ada kehidupan gitu. Jadi tadi kebijakan-kebijakan ini kan kebijakan yang baru gitu. Jadi munculkan pertanyaan tentang ada yang namanya path dependency gitu ya, tadi itu kebijakannya seperti apa ini, mau berlanjut atau melawan policy innovation gitu ya. Jadi inovasi kebijakan seperti apa yang mau diharapkan ini kalau dengan kondisi seperti ini. Jadi satu sisi ada yang ingin kebijakannya terus berinovasi, berjalan terus gitu dengan berbagai inovasinya. Satu sisi ya tergantung lah ini gimana ini, seperti itu dependensi ya. Jadi tergantung bagaimana pemerintah yang berkuasa saat ini mau seperti apa. Nah itu hal-hal ya. Kalau saya sih setuju dengan begini ya, boleh
tempo hari Bapak Presiden Prabowo itu sudah berkomitmen seperti yang diingatkan oleh Kaesang, bahwa Bapak Presiden Prabowo itu sudah mengiyakan dan menandatangani bahwa akan melanjutkan pembangunan IKN. Iya. Tapi lagi-lagi nggak bisa kita paksakan untuk terus dilanjutkan jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Benar. Jika memang anggaran dari uang negara kita tidak cukup, masa mentang-mentang sudah diiyakan, diokekan, bukan berarti itu tidak komitmen ya teman-teman ya. Ada perbedaan antara memang orang yang tidak komitmen dengan orang yang komitmen. Kalau justru dipaksakan oleh pemerintahan yang baru untuk terus melakukan pembangunan, sementara sebenarnya kita tidak mampu, yang rugi akan semakin besar, kerugian yang timbul akan semakin luas gitu. Dan ancaman kemiskinan itu akan semakin besar, jumlah masyarakat miskin akan semakin sulit mendandaninya gitu. Jadi saya sih, kalau saya pribadi sepakat bahwa sebenarnya pemerintahan yang baru, walaupun sebelumnya sudah terikat ya, berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut. Tapi kalau pada perjalanannya pemerintahan yang baru melihat sepertinya perlu ada perubahan atau inovasi atau modifikasi gitu ya dalam pembangunan itu, monggo saja, tidak harus plek-ketuplek persis sama seperti yang telah ia komitmenkan untuk dilanjutkan dengan pemerintah sebelumnya. Jadi harusnya yang diutamakan bukan komitmen untuk pembangunan IKN, tapi yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat Indonesia. Bagaimana nasib masyarakat Indonesia ke depannya jika memang anggaran IKN, anggaran negara dipakai untuk IKN. Seperti itu teman-teman kalau saya melihatnya. Ya, jadi benar sekali Kak. Kalau misalnya dari sisi teori ekonomi politiknya, proyek IKN ini kalau misalnya itu benar-benar ditunda, ini akan menjadi kerugian besar bagi kita gitu ya. Karena sudah banyak sekali duit yang sudah kita keluarkan. Kita tidak mau nanti proyek ini akan jadi proyek atau aset yang mangkrak gitu. Jangan sampai ini terjadi, karena kan kalau misalnya ini terjadi, kita kan berbicara terkait dengan investasi gitu. Investasi itu kan bukan hanya setahun 2 tahun, tapi multi years, jadi 2 tahun 3 tahun kemudian. Nah, jadi kalau misalnya orang mau berinvestasi, kemudian pemerintah ragu untuk membangun IKN di sana, nah kemungkinan besar investasi itu tidak akan berjalan gitu. Nah ini yang kita takutkan gitu. Apalagi ini ada pemindahan upacara peringatan Hari Kemerdekaan kembali lagi ke Jakarta, kemudian kata Kak Boy tadi ada moratorium. Nah ini mengindikasikan bahwa proyek ini belum siap gitu. Proyek ini belum siap. Kemudian ada orang-orang yang meragukan. Kemudian ada isu bahwa ini akan menjadi ibu kota provinsi turun kasta. Nah ini yang membuat orang itu ragu untuk kalau misalnya dia nanti mau berinvestasi gitu. Iya, jadi secara teoritis ya memang proyek IKN ini kan benar-benar dihadapkan tadi ya, kata Kak Delima tadi menyatakan bahwa ini berada di persimpangan jalan ya. Masalahnya sangat kompleks gitu ya. Jadi ada ketidakpastian hukum, ada keberlanjutan anggaran seperti apa, ada keterbatasan anggaran tadi ya. Jadi hal-hal semua itu merujuk bagaimana IKN itu sampai sekarang ya begitu-begitu saja gitu ya, tidak ada kelanjutannya, terkesan mangkrak gitu ya. Jadi ya memang harus diakui ini semua saling ini ya, saling tarik ulur gitu ya, pemerintah saat ini, kemudian kebijakan yang sudah ada sebelumnya gitu ya, seakan-akan apa ya, mencari jalannya masing-masing gitu ya, gitu ya, pemerintah, DPR gitu ya, mencari jalannya masing-masing. Soal IKN ini mungkin soal yang dikesampingkan dulu lah, nanti dulu lah untuk saat ini ya gitu ya. Untuk belum jadi top priority ya, belum jadi prioritas utama. Jadi seakan-akan ya udahlah biarlah begitu saja lah IKN itu ya, mau ada ya, mau terus ya, monggo, mau stop ya sudah.
ya sudah, seakan-akan begitu ya IKN ini. Iya, itu sejalan sekali dengan hukum administrasi negara ya teman-teman, bahwa memang kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus ditimbang, diukur dengan asas-asas kemanfaatan dan efisiensi yang ada. Jadi kalau memang dirasa ditimbang bahwa manfaat untuk tidak melakukan peringatan hari kemerdekaan di IKN itu lebih baik, maka ya jangan dipaksakan. Tapi sebaliknya kalau memang itu tidak mau dipaksakan, jangan juga dibiarkan berlarut-larut gitu ya teman-teman. Supaya tidak ada pemborosan. Pemborosan itu kan adalah penggunaan anggaran yang hasilnya tidak sesuai dengan target gitu. Jadi memang perlu ada output yang sesuai, dikaji secara teoritis, secara mendalam supaya uang negara yang sudah keluar ini jangan semakin besar yang menuju pada kerugian negara ya, bukan pada kebermanfaatan negara. Ya, jadi ini sebenarnya tantangan buat pemerintahan baru ya, buat Pak Prabowo dan menteri-menterinya. Ini sebenarnya nyambung ke Kak Abah tadi. Kalau misalnya memang nanti mau dilanjutkan, harusnya ada komunikasi atau keputusan dari pemerintah sendiri gitu. Mungkin tahun depan akan dilanjutkan gitu. Jadi tidak ada orang-orang yang meragukan gitu. Jadi kekhawatiran publik ini tidak bertanya-tanya lagi gitu. Apakah ini dilanjutkan atau tidak? Ini kalau sebenarnya publik saja bertanya-tanya, bagaimana investor gitu yang punya duit ya? Karena ini kan investor. Jadi kan ini kita berbicara investor dan investasi itu kan nggak hanya tahun ini. Jadi dia multi years. Jadi setahun 2 tahun kemudian. Nah, ini yang patut dicanangkan oleh pemerintah kita, bahwa harus ada kepastian atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau misalnya jika memang IKN ini mau dilanjutkan gitu. Ya, sebagai pijakan awal mungkin bisa ini nih, belum ada Kepres kan. Nah, inilah sebagai pijakan awal mungkin bisa melalui Kepres ini nih, bahwa positif ini kalau Kepres sudah ada, Kepres sudah diterbitkan, lancar semua urusan gitu. Tapi kalau pemerintahnya yakin, masyarakat pun pasti lebih yakin. Betul. Gitu ya. Kalau tapi ya sebaliknya seperti sekarang pemerintah ragu-ragu, ya kita juga bertanya-tanya, ini mau dikemanain? Jalannya di mana nih IKN? Iya, jadi memang Kepres ini mengunci benar, kalau lagi-lagi ya Kepres yang baru gitu yang diterbitkan Presiden Prabowo itu akan mengunci semua masalah yang ada gitu ya, sebagai awalan gitu bahwa IKN berlanjut ini. Itu. Jadi tapi kalau Kepresnya saja belum, ini berarti Presiden Prabowo sendiri masih menimbang-nimbang ini. Nah, ini kita Dan kira-kira berapa lama menimbangnya ya? Jika berlarut-larut, ya itu tadi sebenarnya ancaman kerugian yang dialami negara itu justru semakin banyak sebenarnya. Kita jadi tapi kalau kita wartawan mah bisa kita bahas ini semua kan. Itu kalau kita wartawan. Nah, itu keuntungannya kan seperti itu. Ya, dan nanti Kepres itu jika memang sudah ditandatangani itu pasti akan berdampak positif pada kepercayaan investor ya. Betul. Yang kita harapkan kalau misalnya investor itu nanti yakin mau menanamkan modalnya di Indonesia, di IKN, ya pasti IKN ini akan semakin bergeliat dan tumbuh begitu ya teman-teman ya. Betul. Ya, tidak terasa teman-teman, kita sudah 45 menit membahas mengenai IKN di persimpangan jalan. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan berkedalaman, Anda bisa berlangganan Lampung Pos ID. Kalian juga bisa subscribe dan aktifkan nada loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Iya, teman-teman juga bisa mengirimkan komentar di kolom komentar channel Lampung Pos Update. Ya, terima kasih kepada Ricky dan Barboy atas pandangan dan analisanya yang sangat mencerahkan. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade.
Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.